Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada malam hari ini saya sudah berada di stasiun Solo Balapan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kereta api Lodaya New Generation, satu-satunya kereta api yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel New Generation di lintas Bandung, Solo, Jogja maupun sebaliknya. Seperti apa perjalanannya? Simak terus sampai akhir. Jadi ini dia teman-teman, stasiun Solo Balapan, stasiun untuk keberangkatan kereta api kelas Wahid di lintas selatan. Selain itu, ada juga stasiun lainnya yaitu stasiun Purwosari yang berada di sisi barat stasiun Solo Balapan, dan juga ada stasiun Solo Jebres yang berada di sisi timur stasiun Solo Balapan. Di stasiun Solo Balapan ini apabila berbelok ke kanan itu merupakan untuk pemberangkatan kereta Bandara Adi Sumarmo dan juga kereta komuter lain Jogja Solo. Dan karena kita mau naik kereta api Lodaya yang termasuk kereta api jarak jauh, maka kita tinggal lurus saja. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan lobi utama dari stasiun Solo Balapan. Bangunan zaman Belanda ya teman-teman, bisa dilihat ada beberapa lukisan kereta api. Ada juga nih tempat untuk bersuah foto teman-teman dengan tema School Day. Wih, keren banget ya. Menuju ke peron berangkatan ini, di bagian kanan kiri kita terdapat UMKM teman-teman, dan juga ada minimarket. Jadi buat yang mau jajan-jajan dulu ini bisa banget. Dan juga di stasiun Solo Balapan ini juga terdapat ATM teman-teman tuh. Jadi buat yang mau tarik tunai bisa. Jadi untuk stasiun Solo Balapan ini bisa dibilang lengkap ya. Sekarang saya mau cetak tiket dulu ya teman-teman. Di bagian depan juga ada loket atau customer service. Jadi apabila teman-teman mau pembelian secara go show, bisa langsung ke sini ya teman-teman. Sudah cetak tiket, sekarang waktunya kita boarding ya teman-teman. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18:51. Tinggal scan wajah, langsung terbuka, sesimpel itu. Di bagian kanan kita ini ada terdapat ruang tunggu ya teman-teman. Ruang tunggunya ini menggunakan jok yang benar-benar gede. Dan untuk kereta api Lodaya akan tersedia di jalur 6 dengan pemberangkatan 19:10. Nah, jadi langsung saja kita bergegas teman-teman. Nah, itu untuk peron 2-6 lurus terus. Yang ada di jalur 3 merupakan rangkaian dari kereta api Senja Utama Solo, relasi Solo Balapan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, membawa 2 kelas, eksekutif dan ekonomi, dan sudah menggunakan rangkaian stainless steel New Generation. Ini karena rangkaian kita berada di jalur 6, jadi kita melangkahi Senja Utama Solo. Sore, Lodaya Pak? Lodaya? Ya. Ya. Makasih Mas ya. Menuju ke peron jalur 6 ini kita kembali menemukan bangunan pada zaman Belanda teman-teman. Bisa teman-teman lihat dinding dan lantainya masih ala-ala bangunan Belanda. Dan kalau nggak salah untuk bangunan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Persis seperti umurnya stasiun Solo Balapan. Jadi futuristik banget ya teman-teman. Bangunan ini juga menjadi pemisah antara jalur utara atau 567 dan jalur selatan 1234. Karena dulunya ini adalah 2 perusahaan berbeda teman-teman. Kalau di sisi utara atau jalur 567 itu kalau nggak salah punyanya NISM atau Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau perusahaan kereta api Hindia Belanda, dan di sisi selatan itu milik Staatsspoorwegen
atau perusahaan jalur kereta api negara dan jalur tram di Hindia Belanda. Gitu teman-teman. Ini dia teman-teman rangkaian dari kereta api Lodaya, kereta api yang akan saya naiki secara full trip dari Solo Balapan hingga ke Bandung. Ini sih. Ya, betul. Ekonomi 1, Mbak. Ya, makasih. Sekarang kita let's go menuju ekonomi 1. Ekonomi 1 ini dia. Pencet kebuka 15A. Oh, ini dia. Kereta api Lodaya ini memiliki 2 perjalanan setiap harinya, baik dari Bandung maupun dari Solo, dan membawa 2 kelas layanan, yaitu ekonomi New Generation dengan livery berwarna biru dan juga eksekutif dengan livery berwarna magenta teman-teman. Salah satu keunggulan dari rangkaian kereta New Generation ini sudah menggunakan pintu otomatis ya teman-teman. Jadi di sini ada tombol berwarna hijau, kita tinggal pencet. Dia akan menutup dengan sendirinya. Dan jika kita pencet lagi, dia akan terbuka dengan sendirinya. Jadi semuanya serba otomatis teman-teman. Selain pintu eksterior, pintu interior pada kereta api Lodaya pun sudah menggunakan pintu pneumatik ya teman-teman. Jadi sama, tinggal pencet, dia akan terbuka sendirinya. Dan apabila kita diamkan beberapa saat, dia akan menutup dengan sendirinya teman-teman. Sambungan pada kereta api Lodaya ini sudah menggunakan sambungan terbaik di perkeretaapian Indonesia teman-teman, menggunakan sambungan akordeon. Jadi ini dapat meredam suara dari luar. Dan apabila sedang hujan, ini air tidak akan masuk teman-teman. Pada kali ini saya berkesempatan mencoba kereta api Lodaya dengan kode sarana K3024229SLO. K3 merupakan kode sarana untuk semua kereta ekonomi. 0 kereta ini tidak memiliki penggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 merupakan tahun pertama dinasnya di tahun 2024. 29 merupakan nomor urutnya yang ke-29. SLO merupakan kepemilikan dari si rangkaian, yaitu Depo Solo Balapan. Lokomotif dinas kereta api Lodaya pada malam hari ini adalah CC206-1382. CC206 ini memiliki ciri khas kabinnya yang ganda atau berkabin 2. 13 merupakan tahun pertama dinas di tahun 2013. 82 merupakan nomor urutnya yang ke-82. Depo Induk Bandung adalah kepemilikan dari si lokomotif.
Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Selamat datang di Kereta Api Lodaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 4 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Lodaya train, which will take us to our final destination at Bandung Station. This journey taking about 8 hours, 4 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan, dan kereta api Lodaya ini benar-benar langsung dibawa ngebut teman-teman. Karena untuk kereta api Lodaya sendiri diperbolehkan melaju hingga ke kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Dan kondisi di ekonomi 1 ini tidak begitu ramai teman-teman, hanya beberapa penumpang. Tetapi nanti di Jogja ini pasti bakalan membludak teman-teman. Kemudian untuk tarif kereta api Lodaya pada weekday untuk kelas ekonomi ada di harga Rp290.000 dan untuk kelas eksekutif ada di harga Rp430.000. Dan apabila weekend tarif di kelas ekonomi ada di harga Rp310.000 dan di kelas eksekutif ada di harga Rp490.000. Sudah tiba di stasiun Klaten, dan untuk stasiun Klaten ini menjadi pemberhentian wajib dari semua kereta yang awal pemberangkatannya dari stasiun Solo Balapan ya teman-teman, seperti kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Mataram, Manahan, Lodaya. Dan untuk yang naik dari stasiun Klaten ini lumayan banyak ya teman-teman. Fasilitas pada kereta api Lodaya Stainless Steel New Generation yang pertama memiliki kursi sebanyak 72 tempat duduk dan semuanya sudah searah lajunya kereta. Di setiap kursinya juga disediakan dengan armrest atau sandaran tangan. Di bawah armrest terdapat USB port, bisa untuk cas HP. Kemudian kursi ini bisa juga di reclining atau direbahkan. Teman-teman tinggal menarik tuas yang ada di samping kursi. Kemudian di sebelah kita ini ada universal stop contact untuk mengecas HP, tablet ataupun laptop. Dan untuk jarak antar kursi untuk saya yang tingginya 170 cm ini masih sangat luas teman-teman ya. Bahkan masih bisa selonjoran. Di depan kita ini juga terdapat kantong penyimpanan. Kemudian juga tersedia paper bag untuk mengumpulkan sampah teman-teman. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya tinggal dimasukin sini. Di bagian atas terdapat ruang penyimpanan untuk taruh koper ataupun tas. Di bagian atas ini terdapat PIDS ya teman-teman, atau Passenger Information Display System, di mana di atas ini tertuliskan estimasi ketibaan di stasiun mana, kemudian jam berapa, saat ini kecepatannya berapa, suhu ruangan, dan juga di sini ada CCTV ya teman-teman. Kemudian di samping sini juga ada sebuah layar. Sini tertuliskan kereta Lodaya, kemudian juga jamnya,
jam saat ini, suhu saat ini, dan stasiun pemberhentian selanjutnya. Dan juga ada petugas yang berdinas saat ini ya teman-teman. Dan yang paling kerennya lagi, kita bisa tahu ketersediaan toilet dari sini teman-teman. Jadi di sini sedang putih ya, alias toiletnya kosong. Dan kalau sedang terisi, itu akan berubah warna menjadi merah teman-teman. Toilet pada kereta api Lodaya ini sudah dipisah teman-teman. Nih, ada bacanya toilet pria dan juga toilet wanita. Dan untuk toilet pria kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada cermin besar, kemudian juga ada wastafel, ada tisu, ada shower, ada tempat sampah, menggunakan WC jongkok. Dan yang terbaru dari new generation ini adalah foot washer teman-teman. Jadi apabila mau berwudu atau sekedar cuci kaki, ini kaki teman-teman tinggal dimasukkan ke sini. Dan tuasnya tinggal kita geser. Nah, dia akan keluar. Kemudian juga terdapat tabung sabun. Dan untuk tampilan dari toilet wanita kurang lebih sama dengan toilet laki. Hanya ada di sini teman-teman, semacam meja kecil. Jadi itu adalah baby care dash atau untuk mengganti popok bayi. Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri. Dari arah Persiapan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan untuk Yogyakarta sendiri memiliki 2 stasiun besar sebagai keberangkatan dan juga kedatangan kereta api, yaitu stasiun Lempuyangan atau stasiun yang kita lewati tadi, dan juga stasiun Tugu Yogyakarta. Dan untuk kereta api Lodaya akan tiba dan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, dan bisa teman-teman lihat sendiri yang naik kereta api Lodaya ini bener-bener gila teman-teman, banyak banget. Bahkan untuk masuk ke dalam rangkaian pun antri loh. Bener-bener nggak masuk akal ini stasiun. Memang ya untuk pasar dari stasiun Yogyakarta ini sangat menjanjikan teman-teman. Mau apapun keretanya, apapun kelasnya, berapapun tarifnya, dan kapanpun waktunya, ini selalu rame teman-teman. Luar biasa memang pasar Yogyakarta ini. Udah persiapan berangkat dan ini mau masuk ke dalam rangkaian pun macet teman-teman. Saking penuhnya yang naik dari stasiun Yogyakarta ini. Masuk kereta loh, macet.
Sudah tiba di Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Yang naik dari Wates ini ada beberapa ya teman-teman. Sudah tiba di Stasiun Kutoarjo. Yang naik di sini ada beberapa teman-teman, ada juga yang turun. Stasiun Kutoarjo ini juga ada beberapa perjalanan kereta yang mengawali perjalanan dari stasiun ini, dan seperti kereta api Kuto Jaya Selatan relasi Kutoarjo ke arah Condong. Kemudian ada kereta api Sawunggali relasi Kutoarjo Pasar Senen, dan juga kereta Pramex relasi Kutoarjo Yogyakarta. Stasiun Kutoarjo ini juga ada tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan ya. Dan di ujung sana juga kalau nggak salah ada semacam depo lokomotif teman-teman. Persiapan tiba di stasiun Kebumen, dan ini sekarang masih berjalan ya teman-teman keretanya. Nah, untuk pintu stainless steel new generation ini dia udah benar-benar safety ya. Jadi apabila kereta sedang berjalan, ini benar-benar di lock sama petugas di ruang kru atau di ruang restorasi. Jadi tunggu kereta ini benar-benar berhenti baru pintu dibuka. Sudah tiba di stasiun Kebumen.
Di sini ada beberapa yang naik teman-teman. Sudah tiba di stasiun Gombong teman-teman. Di sini ada yang naik beberapa. Berangkat dari Gombong, nggak ada PPKA, langsung semboyan dari kondektur teman-teman. Sudah tiba di stasiun Kroya, stasiun terbesar yang ada di Daop 5 Purwokerto. Di stasiun Kroya ini kita bertemu dengan kereta api Turangga teman-teman. Dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Turangga ini kalau nggak salah juga dia rangkaiannya rollingan dengan kereta api Argo Wilis teman-teman. Sama-sama relasi Bandung Surabaya Gubeng PP. Di stasiun Kroya ini ada perjabangan jalur ya teman-teman. Kalau belok ke kanan itu menuju Purwokerto, belok ke kiri jalur menuju Maos sampai dengan stasiun Kroya ini juga kita akan berbelok ke kiri dan menuju jalur single track teman-teman.
Tidak lama berangkat dari Kroya, lampu utama pada kereta api Lodaya sudah dimatikan teman-teman, dan menyisakan lampu ambient light. Karena sesuai peraturan perjalanan di atas jam 10 malam harus diaktifkan mode malamnya. Jadi buat yang istirahat ini tidak terlalu silau. Perjalanan saya bersama kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Maos. Di stasiun Maos ini juga terdapat cabangan ya teman-teman. Kalau ke kanan itu jalur menuju Tasikmalaya sampai dengan Bandung, kalau ke kiri itu menuju ke Cilacap. Jam 22:24 perjalanan saya bersama kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Jeruk Legi. Di stasiun ini kita tidak menaik dan turunkan penumpang ya teman-teman, melainkan tunggu di silang oleh kereta api Malabar. Satu-satunya kereta api relasi Bandung sampai dengan Malang. Di stasiun ini hanya ada 3 kereta yang naik turunkan penumpang, yaitu kereta api Pasundan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng, Serayu relasi Pasar Senen Purwokerto via Kiara Condong, dan Kuto Jaya Selatan relasi Kiara Condong Kutoarjo. Berangkat dari stasiun Jeruk Legi, sekarang saya sudah di kereta makan teman-teman, atau kereta restorasi. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa kursi yang empuk banget, kemudian juga ada beberapa meja. Dan juga di kereta makan ini terdapat ornamen-ornamen teman-teman, tuh lihat. Keren banget ya. Jadi menambah kesan estetik. Di bagian sini juga ada meja mini pantry untuk prama-prami menyiapkan makanan. Sudah memesan 1 porsi ayam geprek teman-teman, kurang lebih tampilannya seperti ini. Wah, mantap. Dan untuk seporsi ayam geprek ini dibanderol dengan harga 44.000 teman-teman. Ya, ada nasi, aduh panas. Ada tahu crispy, kemudian ada ayam gepreknya dan ada timun. Juga disediakan alat makannya teman-teman. Perjalanan saya bersama kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Sidareja. Di stasiun Sidareja ini kita bertemu sesama kereta api Lodaya teman-teman. Sama-sama sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Perjalanan saya bersama kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Banjar teman-teman. Sudah memasuki daerah Jawa Barat. Di stasiun Banjar ini kita bertemu dengan kereta api Mutiara Selatan teman-teman. Dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Untuk kereta api Mutiara Selatan ini dia masih menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama teman-teman. Mutiara Selatan berangkat.
restorasi ini juga terdapat musola ya teman-teman. Di sini ada kaligrafi dengan tulisan Love, Faith, Hope, Believe Allah. Itu. Kemudian di bagian sini ada kaca, dan di bawah kaca ini ada sarung teman-teman. Sarung, mukena, dan sajadah teman-teman. Kemudian untuk wudhunya juga disediakan sendal wudhu teman-teman. Tiba di stasiun Ciamis teman-teman, di ketinggian 199 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bertemu dengan rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Nah, untuk rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan ini dia masih termasuk ke dalam kereta bersubsidi, makanya dia masih menggunakan rangkaian tempat duduk 106 atau biasa orang-orang menyebutnya 4 adu dengkul. Dan untuk tarifnya kalau nggak salah ini hanya 62.000. Perjalanan saya bersama kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang naik di sini lumayan banyak teman-teman, dan yang turun juga ada beberapa. Stasiun Tasikmalaya memiliki ketinggian 349 meter di atas permukaan air laut. Perjalanan saya bersama kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Cipendei pada ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut. Di stasiun ini semua kereta wajib berhenti teman-teman, kurang lebih 10 menit untuk pengecekan rangkaian, pengereman, lokomotif. Untuk stasiun Cipendei ini sudah memasuki Kabupaten Garut. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Sekarang saya mau keluar jajan beli cilok guys. Dan ini banyak juga yang keluar. Beli cilok teman-teman.
4.000 lumayan buat ganjel lapar. Tadi makan ayam geprek gak kenyang, juga banyak yang jajan. Di stasiun Cipende ini ada lokomotif jaga ya teman-teman. Jadi apabila saat sedang menanjak keretanya tidak kuat, akan dibantu oleh lokomotif sini teman-teman. Begitu. Dan ini lokomotifnya udah nyala ya. Yang baru tiba di jalur 2 stasiun Cipende adalah kereta api Serayu. Kereta api relasi Pasar Senen Purwokerto via Kiara Condong. Nah, untuk kereta api Serayu ini merupakan kereta subsidi ya teman-teman. Jadi menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk atau adu dengkul. Dan untuk tarif dari kereta api Serayu ini kalau nggak salah 67.000. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tenanglah berada di tempat dulu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
perjalanan dan pengalaman yang menyenangkan naik kereta api Lodaya teman-teman. Terlebih lagi tadi berhenti di stasiun Cipende, itu lumayan lama, bisa buat jajan-jajan beli cilok. Belang eksekutifnya. Wih keren, ada loko R&B teman-teman. Alhamdulillah. Untuk kereta Lodaya menurut saya nyaman-nyaman aja teman-teman ya. Cuma kalau bisa saran saya itu jam keberangkatan dari Solonya ini dimundurin 1 sampai 2 jam lagi teman-teman. Sekitar ya jam 8 atau jam 9 malam, supaya ketibaan di Bandung ini nggak terlalu dini hari gitu loh. Barang jam 5 atau jam 6 nyampe di Bandung kayaknya lebih oke. Alhamdulillah setelah menempuh kurang lebih 8 jam perjalanan, akhirnya sekarang saya telah tiba di stasiun Bandung. Terima kasih buat yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.